Baik, salam kasih bagi kita semua. Haleluya. Tuhan baik memberkati kita lagi dengan kesempatan untuk mempelajari satu materi kuliah psikologi umum, dan di bagian ini kita akan membahas tentang objek psikologi. Adapun objek psikologi yang perlu kita lihat, karena kita tahu bahwa objek psikologi adalah manusia, maka dalam kesempatan ini yang akan diperhatikan dalam objek psikologi yaitu dalam kondisi normal, abnormal, dan sakit. Ya, kita tidak bahas secara terperinci, namun secara keseluruhan objek psikologi yang dibahas dalam ilmu psikologi adalah manusia yang dalam kondisi normal, abnormal, dan sakit. Namun kita lihat ruang lingkup psikologi, yaitu segala macam gejala jiwa yang disebut sebagai kognitif, afektif, dan psikomotor, dan juga campuran. Itu bagian ruang lingkup dari psikologi. Nah, objek psikologi bukanlah semata-mata jiwa seseorang, tetapi gejala kejiwaan. Karena untuk melihat langsung jiwa atau melihat kondisi jiwa seutuhnya tidaklah mungkin seperti melihat raga kita. Jadi yang akan diperhatikan sebagai objek psikologi adalah gejala-gejala kejiwaan atau perilaku. Nah, gejala kejiwaan ini dibagi menjadi dua. Secara kasat mata yang boleh dilihat yaitu perbuatan, dan tidak kasat mata yaitu penghayatan. Kita dapat klasifikasikan beberapa bagian untuk objek psikologi. Yang pertama yaitu gejala pengenalan kognitif. Ini adalah ruang lingkup psikologi. Pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, asosiasi, berpikir, dan kecerdasan. Ini menyangkut gejala pengenalan atau kognitif. Sedangkan yang kedua adalah gejala perasaan afektif, yaitu perasaan jasmania yang berkaitan dengan indera. Berkaitan dengan indera, tentunya mata, hidung, telinga, kemudian lidah dan kulit, ya. Menyangkut dengan itu 5 panca indera ini dapat menggambarkan bentuk perasaan seorang yang lagi bersedih, matanya berair mata. Jadi ada reaksinya, ya. Ada reaksinya. Seorang yang sedang marah, ada kalanya hidungnya membesar, ya. Itu bisa dilihat, ya. Jadi dari perasaannya boleh terlihat perubahan bentuk dari indera, ya. Kemudian gejala perasaan lainnya secara perasaan rohania, yaitu keagamaan, intelektual, kesusilaan, keindahan, dan harga diri. Ini bentuk rohani, ini bentuk atau gejala perasaan yang menyangkut rohani ini tentunya menyangkut kondisi perasaan, kondisi tingkat intelektual kita sebagai seorang individu manusia. Semakin manusia itu
terbina tingkat intelektualnya, kemudian terbina dalam kondisi atau kerohaniannya yang dibahas di dalam keagamaan, kemudian dia pun dapat membina tingkat kehidupan susila yang mantap, maka akan dilihat di sana berbeda dengan seorang yang memiliki tingkat gejala perasaan yang tingkat susilanya rendah. Jadi dari ini bentuk klasifikasi yang digolongkan sebagai objek psikologi, ya. Jadi dalam psikologi ini kita akan bisa memperhatikan gejala-gejala yang dilahirkan oleh seseorang individu, ya. Di tingkat mana seseorang ini memiliki tingkat kesusilaan, harga dirinya dibahas di dalam bagian kedua ini, ya, namanya gejala afektif. Nah, bagian ketiga gejala psikomotor, konatif atau kehendak. Itu tentunya yaitu motif. Seorang memiliki satu dorongan, motivasi untuk bertindak melakukan sesuatu. Nah, gejala keempat yaitu gejala kombinasi atau campuran. Di gejala keempat ini kita boleh melihat karena dia merupakan campuran atau kombinasi, maka dia seorang akan melahirkan bentuk perhatian, kemudian ada sugesti, ya, rangsangan atau sugesti rasa mendahului segala sesuatu. Jadi sugesti belum terjadi dia ada rasa sedikit khawatir, ya. Atau karena melihat pengalaman-pengalaman dia jadi bersugesti, ya, didorong dengan sesuatu. Nah, kemudian kelelahan juga termasuk dalam gejala campuran. Orang kelelahan dalam berbagai aktivitas akan melahirkan satu bentuk gejala yang bereaksi, emosinya memuncak dan segala hal, atau dia tidak punya motivasi lagi melakukan segala sesuatu dalam kondisi tubuh kelelahan. Jadi campuran fisiknya kemudian jiwanya juga, ya. Nah, kemudian yang termasuk juga gejala campuran atau kombinasi adalah kecerdasan emosional. Seorang akan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang mantap karena ada beberapa hal yang dia miliki yang merupakan campuran, yang motivasinya, kemudian kecerdasan berpikirnya, kemudian gejala perasaan rohaninya begitu tinggi, ya, tingkat pengetahuan agamanya begitu tinggi, bukan cuma tapi menghayati, ya. Jadi bukan cuma gejala yang kasat mata atau perbuatan, tapi sudah sampai di tingkat penghayatan sehingga dia dapat melahirkan tingkat kecerdasan emosional. Itu termasuk dalam gejala campuran. Sehingga kita akan memperhatikan jika klasifikasi psikologi ini dibagi secara sederhana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan objek penyelidikan, di mana itu digolongkan sebagai psikologi umum dan psikologi khusus, dan jika diklasifikasikan berdasarkan tujuannya, maka dia akan menjadi dua bagian lagi, psikologi teoritis dan psikologi praktis. Nah, dalam mempelajari psikologi, kita akan memperhatikan, karena yang kita pahami adalah objek psikologinya manusia, misalnya manusia seorang individu, maka dalam meninjau atau memahami, mempelajari
eh, gejala-gejala kejiwaannya tentunya harus masuk dalam ranah penelitian atau objek penelitian. Nah, untuk masuk ke ranah ini, kita memperhatikan bahwa ada baiknya harus memiliki satu metode, ya. Jadi untuk memahami lebih jelas situasi seseorang, kondisi gejala kejiwaan seseorang, maka harus menggunakan yang namanya metode penyelidikan. Jadi semua yang tergabung dalam kegiatan psikologi tidak lepas dari metode penyelidikan. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan metode penyelidikan, atau kita lihat dulu batasan metode. Di slide yang ketujuh beri batasan metode adalah suatu jalan. Jalan apa? Jalan atau cara yang singkat, yang efisien untuk mencapai hasil tujuan dalam ilmu pengetahuan. Jadi metode itu adalah satu rangkaian kegiatan, satu jalan, satu cara, ya, yang diambil untuk bisa mencapai satu tujuan dalam ilmu pengetahuan. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, harus ada metodenya, harus ada caranya, harus ada jalannya, yang tentunya simple, efisien, yang bermanfaat. Kemudian dari metode ini akan terdapat satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu akan dipakai untuk tujuan tertentu. Mari kita lihat, ini sistem metode yang ada di dalam pengetahuan psikologi ini. Menurut kita memperhatikan satu demi satu tahapan daripada metode penyelidikan dalam psikologi. Yang pertama, introspeksi. Menurut KBBI, introspeksi adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, atau kesalahan diri sendiri. Jadi memulai sesuatu penyelidikan dalam psikologi atau gejala kejiwaan seseorang, kita mulai dari introspeksi. Memperhatikan atau meninjau dulu sikap atau perbuatan yang dilahirkan, ya. Kemudian akan terus ke ekstrospeksi. Dari introspeksi maju ke ekstrospeksi. Nah, ekstrospeksi ini yaitu satu kegiatan mempelajari dengan sengaja dan secara teratur gejala jiwa dari individu lain. Jadi ketika kita mengadakan satu penyelidikan dengan metode yang diterapkan di dalam psikologi, kita akan memulai dengan introspeksi. Mulai dari kehidupan kita, diri sendiri, kemudian kita melihat orang lain, ya. Kita akan pelajari dengan sengaja. Jadi dengan sengaja memang dengan sengaja kita mempelajari tentang gejala kejiwaan orang lain. Untuk apa? Untuk kemudian kita mulai mencoba mengambil kesimpulan. Tapi belum sampai di situ. Dia harus menanjak terus sampai ke interview. Nah, di interview kita akan lebih jelas, karena kesimpulan yang diambil tidak boleh cuma karena pengamatan, tapi kita harus masuk di dalam interview. Interview apa? Meminta keterangan, pendapat mengenai sesuatu. Jadi kita harus mengadakan percakapan, meminta pendapat atau mencari keterangan.
Dari interview kita akan naik lagi ke observasi. Nah, dari interview kita naik ke observasi, di mana observasi itu adalah mengamati secara cermat. Jadi dari hasil percakapan yang kita telah terima, kita akan mengadakan satu pengamatan yang cukup jelas, ya, cermat, tidak cuma seadanya, tapi secara cermat, secara teliti. Dari hasil observasi ini, maka kita akan berkelanjutan dengan eksperimen atau percobaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi bukan cuma sepintas, tapi ada sistem yang telah dirancang. Kemudian dari sistem ini kita mulai merencanakan bahan apa yang akan kita lihat, faktor apa yang menunjang dari penelitian atau dari observasi yang kita lakukan. Nah, setelah eksperimen kita lakukan, maka kita akan masuk kepada tes atau menguji. Kita akan ukur tingkat percobaan ini, apakah dia harus menggunakan daftar pertanyaan atau angket, ya, di mana dari hasil tes ini kemudian lahirlah angket atau sejumlah pertanyaan yang merupakan sesuatu yang sinkron dengan apa yang kita teliti. Jadi sesuatu yang sangat berkaitan, ya. Setelah itu maka akan lahir satu riwayat hidup atau satu pola tentang siapa orang yang kita perhatikan atau kita teliti. Bagaimana kondisinya? Apa saja yang bisa dia lakukan? Dengan kondisi jiwa yang demikian, apa yang sebentar yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di biografi, dari biografi dia akan masuk kepada analisis karya. Nah, ini yang saya katakan, dia harus selain dia memiliki beberapa sejarah atau kemampuan yang dia boleh lakukan, maka dari analisis karya kita akan mempelajari tentang bagaimana temuan yang diperoleh dengan dia menanggapi keadaan yang sementara dia alami. Dengan demikian, maka akan terlihat satu perkembangan, ya, dari biografi diperhatikan hal-hal yang telah dilakukan, kemudian analisis karya apa saja yang telah dilakukan akan membuat satu bentuk perkembangan, di mana perkembangan itu terjadi dalam satu waktu tertentu, ya. Jadi dari satu waktu yang telah lewat sampai yang sementara berjalan akan ada satu bentuk perkembangan yang terlihat di sana, sehingga akan capai satu case history, di mana itu adalah data yang terhimpun yang merekonstruksikan masa lampau seseorang dengan maksudnya untuk apa? Untuk ada tujuan, untuk menggambarkan tujuan agar dia ketika mengalami kesulitan-kesulitan di masa sementara dia lalui, maka pelajaran atau catatan histori yang telah dia lakukan, apa saja rekonstruksi keadaan yang terjadi masa lampau itu akan menjadi dia pemicu untuk melakukan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ini akan merupakan satu bentuk penyesuaian diri kepada seseorang, di mana orang dalam kondisi jiwa atau gejala jiwa tertentu, dia akan perlahan mengalami bentuk pemulihan dan penyesuaian dengan keadaan yang dia alami. Itu bentuk metode yang dijalankan di dalam penyelidikan atau dalam kapasitas ilmu pengetahuan psikologi. Mari kita perhatikan sejarah dan
aliran psikologi. Tentunya sejarah psikologi ini dimulai yang pertama bahwa ilmu pengetahuan ini sebenarnya adalah awalnya mulai digandingkan dengan filsafat. Kita akan belajar lebih jauh nanti di video pembelajaran yang berikut. Namun sepintas kita lihat sejarah perkembangan psikologi. Jadi dari Plato, Aristoteles, kemudian berlanjut kepada Thomas Aquino, kemudian berlanjut kepada Rene Descartes, John Locke, dan John Stuart Mill. Ini adalah para ilmuwan filsafat yang menggandengkan dengan ilmu psikologi, namun selanjutnya berkembang bahwa psikologi itu bukan hanya bagian dari filsafat, tapi bagian juga dari ilmu alam. Ya, bagian dari ilmu alam. Helmholtz, John Muller, Weber, dan Wiener itu para pakar ilmu alam juga melahirkan bahwa psikologi itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh ilmu alam, bukan cuma filsafat. Nanti di zaman Wilhelm Wundt itu baru psikologi berdiri sendiri. Tepatnya di abad ke-20 psikologi berkembang sebagai ilmu yang mandiri. Terdapat beberapa aliran psikologi. Ini adalah slide yang terakhir untuk mempelajari objek dan ruang lingkup psikologi. Aliran pertama disebut sebagai strukturalisme, kemudian fungsionalisme, kemudian aliran selanjutnya psikologi dalam atau psikoanalisa, selanjutnya juga aliran behaviorisme, kemudian psikologi hormik dan psikologi gestalt, psikologi kerohanian. Ini 7 aliran yang ada di psikologi. Kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Sekian ruang lingkup atau objek psikologi dan ruang lingkup psikologi yang kita boleh pelajari hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.